Ada orang yang bilang begini, jomblo itu tidak mengenakkan, sendiri itu tidak membahagiakan, tapi menyedihkan. Begini, saudaraku, dulu saat kita berada di alam kandungan kita sendiri, sehingga di saat kita hidup di dunia, kemudian kita pernah mencintai seseorang, pernah dicintai oleh seseorang, pernah merasa memiliki segala sesuatu, kemudian tiba-tiba Allah ambil itu semua. Apa sih yang abadi di dunia ini? Tidak ada, saudaraku. Secinta apapun kita kepada istri kita, kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita, kepada siapapun, semua yang ada di dunia ini akan kita tinggalkan. Karena sesungguhnya hakikatnya dunia ini bukanlah tempat tinggal, saudaraku. Tapi dunia ini hanya tempat singgah. Yang abadi adalah kelak, sebuah kehidupan setelah kita dibangkitkan dari kematian. Jadi tak usahlah merasa risau. Tak perlulah kita merasa menjadi orang yang paling menderita di saat kita sendiri. Kita ditinggalkan orang yang kita cintai, ditinggalkan oleh kehilangan sesuatu yang kita cintai. Karena kelak di saat kita masuk ke alam kubur, semua orang yang pernah kita kagumi, yang pernah mengagumi kita, mengelulukan kita, menghormati kita, mereka tidak akan pernah ada satupun yang mau menemani kita di alam kubur. Mereka akan kembali, bahkan anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, saudara kita, mereka akan kembali ke rumah masing-masing. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 1 minggu, sampai 40 hari mungkin mereka masih ingat kepada kita. Tapi setelah itu mungkin kita akan dilupakan. Apa yang akan menemani kita? Amal kita, iman tauhid kita, sholat kita, zikir kita. Saudaraku, dulu di alam kandungan kita sendiri, hidup di dunia kita pernah tidak sendiri. Banyak teman, banyak orang-orang yang mengagumi kita. Kelak di saat kita masuk ke alam kubur, kita akan sendiri. Dan nanti di saat kita dibangkitkan di padang mahsyar, kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Mahkamah Agung, Mahkamah Sang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan diminta pertanggungjawaban sendiri. Siapa yang akan menolong kita? Saudara kita? Bukan. Bahkan anak kita, istri kita, orang yang pernah kita cintai, kita perjuangkan, atau pengikut kita, pengagum kita. Tidak, saudaraku, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amal perbuatan kita, amal solih kita. Dan satu lagi, yang paling utama yang bisa menyelamatkan kita, bisa menolong kita adalah syafaati Rasulullah, syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sahibus syafa'ah, yang bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Maka saudaraku, cintailah siapapun juga di dunia ini. Cintai sekedarnya. Karena cinta sejati hanyalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Caranya dengan tunduk terhadap aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengikuti syariat-syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesuatu yang paling berharga di saat kita di dunia, kita merasa bahwa sesuatu yang paling berharga adalah istri kita, anak kita, dunia kita, jabatan kita, aset kita. Tapi kelak di akhirat nanti, momen yang paling berharga, yang paling mengesankan, yang paling kita syukuri adalah di saat kita di dunia, kita pernah menangis karena sujud kepada Allah. Kita pernah bersujud kepada Allah. Kita pernah menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, cinta itu seperti kematian. Cinta itu bisa datang setiap saat, kapan saja, di mana saja, kepada siapa saja. Cinta seperti kematian. Tapi cinta juga seperti halnya api yang membara. Maka cinta ini bisa membakar orang yang mencintai atau yang dicintainya. Maka tempatkanlah cinta pada tempatnya dan posisikan cinta semestinya. Semoga Allah merahmati kita semua dan Allah menetapkan kita menjadi pecinta-pecinta yang benar, yaitu pecinta-pecinta yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya,
yaitu mencintai Allah dan Rasulnya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.